Udahlah miskin dipecat pula. Udah jatuh ketimpa tangga. Yalah kalau yang kaya barangkali kerjaan dipecat masih ngebul dapurnya. Lah kalau yang nggak punya dipecat, dapur kagak ngebul pisan. Hari ini orang gelisah karena urusan dunia intinya. Dia tidak gelisah karena akhiratnya. Dia tidak gelisah kalau terlambat salat subuh berjamaah. Dia tidak gelisah ketika dia tidak hadir di majelis taklim. Padahal ini majelis ilmu, ini majelis taklim. Kalau nanti selesai kita ini sampai habis nih ceramah, padahal ceramah nggak lama, 16 menit ya Ustaz ya. Apa masih dikurangin lagi karena corona? Udah, kurangin lagi 10 menit ngomong apa? Ketika selesai ini kita bangkit, apa kata para malaikat? Qumu maghfurun. Berdiri kalian semua telah diampuni. Oh, ini majelis taklim. Selama kita duduk di sini, ada ceramah di sini, ada taklim, ada menuntut ilmu, malaikat tidak henti-hentinya berdoa untuk kita agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah, agar Allah hindarkan dari neraka, agar Allah masukkan ke dalam surga. Sampai ini acara selesai. Mana dalil Ustaz? Pakai dalil melulu, nanya melulu dalil. Ya baca dong Quran. Ayat 7 surah Al-Ghafirun surah 40 di juz 24. Jadi kalau bicara seperti itu kita harus pakai dalil Ustaz. Ya. Jadi nanti bapak-bapak, betulkah orang yang menuntut ilmu itu, yang duduk di majelis ilmu itu diampuni dosanya, dimintakan oleh malaikat? Lah itu dalil. Itu ayat nggak bisa dibantah. Tergantung bapak menafsirkan ayat itu. Karena memang Al-Quran interpretable, debatable. Tapi yang bisa mendebat ulama, jangan tukang yang nggak ngerti. Ini nggak ngerti Quran, debat Quran, aduh masalah, sesat dan menyesatkan. Yang bisa berdebat tentang Quran adalah orang-orang yang memang pakar di dalamnya. Kenapa tafsir banyak? Sebab mereka memang pakar. Paling beda-beda tipis ya. Tafsir Sawi, tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang tua yang paling lama tuh Qurtubi. Tafsir-tafsir semua ada. Seluruh tafsir debatable, interpretable. Kira-kira. Seluruh tafsir kira-kira. Tapi yang ngira-ngira nggak jauh-jauh dari yang dikira-kira. Beda sama kita bukan ahlinya, mau kira-kira. Kira-kira gerhana bulan termalam. Tahun depan belum tentu. Karena kita bukan ahlinya. Ya, oke. Banyak orang gelisah karena itu. Padahal hidup ini hanya seujung jari. Jemaah rahimakumullah, perhatikan ini. Hidup ini hanya seujung sekuku hitam ini. Oh saya udah 60 tahun Ustaz, apalah artinya 60 tahun? Umur bapak nanti kalau sampai 60 tahun, itu belum tentu semua bersih. Belum. Potong masa balik, potong masa tidur, potong jalan-jalan. Udah gak usah dipotong ngomongin orang. Hasilnya bersihnya paling 20 tahun. 20 tahun itu kalau kita maksimalkan, 20 tahun itu kita maksimalkan. Kalau baik kita baik. Ya, kalau kita maksimalkan jadi amal soleh 20 tahun itu, kita akan diberi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang selama lamanya di akhirat. Tapi kalau 20 tahun itu, 60 tahun itu kita pakai maksiat, neraka selama lamanya kalau dia tidak punya iman. Makanya iman penting Ustaz. Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia yakin dengan itu, dia berhak berdiri di timbangan amal. Dosanya banyak Ustaz, biar ditimbang lah. Ditimbang dengan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah. Hari ini anak-anak belajar tauhid di Google. Aduh, rontok lah. Akhirnya kita tanya, rukun la ilaha illallah udah berapa?
Ya nggak tahu Ustaz, orang Mbah Google nggak ngomong begitu. Hah? YouTube nggak ngomong begitu, internet nggak ngomong begitu, Google nggak ngomong begitu. Coba di kiai, di pesantren. Maka di pesantren itu Ustaz, ini yang pernah di pesantren. Ketika kita masuk pesantren, pertama kali diajarkan akidah. Setelah itu akhlak, bukan syariat. Masuk pesantren akidah, habis itu syariat, hancur. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah tauhid, akhlak. Ya, ayat 23 ini ya. Takutnya nanti langsung syariat. Akhirnya sholat akhlaknya bejat. Kacau ini. Karena itu yang pertama kali dipelajari akidah, setelah itu akhlak. Oke, saya mau masuk materi yang mau saya sampaikan kurang lebih, ya ampun, tinggal 5 menit. Ya. Berapa lama dalam hidup ini? Ya tadi itu 60 tahun. Kalau merujuk ayat di dalam surah 32 itu, yauma fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, 1000. Sehari di akhirat 1000. Kalau berdasarkan ayat 4, 50.000 tahun, 50 alfasana. Jadi kalau yang umur 80 tahun, 70 tahun baru 1 jam setengah. Ya 1 jam setengah itu nanti dipotong. Potong berapa? Yang 20% tadi itu, yang tinggal 20 tahun itu. Ya lumayan, paling 15 menit jatah kita hidup. Tapi kalau itu kita maksimalkan untuk jadi amal soleh, bekal kita di akhirat, kita akan bahagia selama lama-lamanya. Bukan 60 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi khalidina fiha abada. Kurang baik apa Allah? Hidup cuma sebentar, modalnya kecil, ya, cuma 60 tahun, bersihnya 20 tahun. Tapi kalau itu kita bisa pakai untuk kebaikan, tidak menentang Allah dan Rasulnya, kita diberi kebahagiaan selama-lamanya. Ya, paham? Gak apa-apa gak paham, tinggal saya sampaikan. Terakhir, kalau kita panik dalam urusan dunia kita ini udah terukur, rezeki kita udah diukur. Baca tuh surah 57 itu Al-Hadid. Lam nabraha. Sebelum bumi ini, sebelum alam ini diciptakan, sebelum ada makhluk diciptakan, Allah telah menulis takdir saudara. Kena corona enggak kena corona ditakdirkan saudara. Tapi ada usaha. Maksimalkan ikhtiar, perbanyak doa, tawakal kepada Allah. Apapun yang menimpa kita sudah ditakdirkan. Jangan sombong. Apa itu ini? Allah nggak suka orang sombong. Aturan nggak kena jadi kena. Tapi jangan takut yang berlebihan. Sebab kalau kalian takut berlebihan, justru imunnya turun. Corona aturan nggak mampir. Ya paham ya? Jadi menghadapi ini gampang aja. 1, jangan terlalu takut, jangan sombong. Udah selesai. Ya. Ayat 18 surah 59, surah Al-Husyr di juz 28 itu, ya, kira-kira 3 baris sebelah kanan, sudah menjelaskan bapak itu mau kemana? Mau hidup terus? Kalau saya lihat bapak-bapak yang ada di sini bakalan mati semua ini. Kalau penceramah ya mati juga, tapi ntar belakangan. Bapak ini dipanggil kemana? Ke akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang. Kemana ya Allah? Pulang. Dunia bukan tempatmu. Kau dunia cuma modalmu. Dunia itu cuma kau diberi kesempatan kau nongkrong di situ sebentar, kau bawalah bekal sebanyak-banyaknya. Untuk kemana? Ya menuju tempatmu yang abadi. Begitu. Mana ayatnya yang 18 tadi?
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ma qaddamat lighad. Susahkah bagi Allah bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lil qiyamah? Susah? Enggak susah. Kenapa Allah bilang qad? Tafsir Al-Quran Al-Karim Ibnu Katsir, tafsir Sawi, dan tafsir-tafsir yang lain, hampir seluruh ulama tafsir menerjemahkan, menafsirkan qad besok. Tapi besok kiamat, hari kiamat. Kenapa tidak disebut lil kiamat? Kok disebut qad besok? Nah, ini perlunya ilmu mantik ya. Makanya yang bisa memberikan talaran itu hanyalah yang memang ngerti di bidang Quran. Jangan cuma nongkrong di Google terus, oh begini Ustaz. Iya mungkin, tapi kayaknya jauh panggang dari api. Tapi kalau yang memang ahlinya nggak begitu jauh, kalaupun meleset. Kenapa Allah gunakan besok padahal kiamat masih lama? Ya, kiamat 10 tahun lagi. Belum. 1000 tahun lagi belum. 10.000. Tapi kalau Ustaz Zulkifli Mali ya kiamat dekat. Kalau saya masih jauh. Ya. Tidak akan dikiamatkan kalau ada orang mengatakan Allah, Allah, Allah. Ya. Itu pun dia padang Arafah tinggalnya. Sudah hijau ketika itu. Apa yang disebut Allah? Enggak, aku tahu aja, nenekku, kakekku bilang Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan ini. Kau salat? Enggak. Yang saya tahu cuma ada Allah yang menciptakan ini, selesai. Ketika orang ini meninggal dikiamatkan. Begitu berharganya iman. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa saja yang akan kau bawa kalau besok tiba-tiba kiamat. Gitu ya. Kalau besok tiba-tiba kiamat. Ya Allah, panjang namanya pembedahannya ya. Saya mulai dari kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai ya ini harfun nida. Isim munadah. Ya ini disebut di Al-Quran 360 kali. Jadi Allah mengultimatum kita 360 kali. Kurangkah Allah sayang kepada kita? Begitu sayangnya Allah, 360 kali Allah mengultimatum kita supaya kita hati-hati, supaya kita berhati-hati, supaya kita bawa bekal, supaya kita jangan mati kecuali beriman kepada Allah. Ayyuha untuk isbatnya, ya, ayyunya itu taukid untuk mengukuhkan yang akan dibicarakan hanya itu adalah hal penting. Alladzina yaitu orang-orang dari kelompok yang beriman. Ada yang imannya super, ada yang imannya KW, ada yang KW1, KW2. Ya begitu ya. Berapa kali Allah sebutkan ini? 1080 kali. Coba. Siapa yang diultimatum? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau bisa bertakwalah kalian. Takwa itu kalian bawa. Dan jangan kalian keluar dari kelompok takwa ini. Jangan keluar dari Islam ini. Jangan keluar dari kelompok orang beriman ini sampai kalian mati. Ayat 102 tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang akidah ini. Berbuat baiklah kalian. Beramal soleh kalian. Sampai kapan? Sampai kalian mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kalau belum jadi orang baik, belum masuk kelompok bertakwa. Habis ya Ustaz. Saya mau bicara lama, tapi kalau memang sekarang nggak boleh lama-lama orang kumpul-kumpul, kita dikasih izin aja udah alhamdulillah. Karena itu nanti kita bedalah ininya lain kali bahwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, jamaah masjid Al-Husna ini, besok kiamat atau mungkin kiamat tidak, tapi kalian
kiamat. Ya, kiamat tidak. Tapi ini yang hadir di sini tidak ada jaminan besok masih bernapas. Betul? Maka kalimatnya God. Kalau besok tiba-tiba kau tidak bernapas, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Apa bekalmu? Iyalah kalau ada pengumuman seluruh Jakarta akan dimatikan besok hari Selasa. Kira-kira kegiatan Jakarta ada? Semuanya di masjid. Kenapa besok mau dimatikan? Tapi karena tidak diinformasikan, maka inilah pesan Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing orang persiapkan bahwa besok akan datang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.